Ya, puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Salam bagi kita semua. Kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live yang hadir setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dalam minggu ini kita kembali hadir dalam pembahasan karakter tentang serial yang kita hadirkan berbicara dengan judul 10 hal yang harus tidak kita pedulikan di tahun 2023. Walaupun kita sebagai orang Kristen, panggilan kita yang adalah dari perintah Tuhan adalah kita harus mempedulikan orang lain, mempedulikan keadaan. Artinya, orang Kristen dipanggil untuk memberikan perhatian kepada orang lain. Tetapi dalam kesempatan pembekalan karakter ini, saya menggunakan satu pembahasan berbeda. Ada hal-hal juga yang harus kita tidak pedulikan demi kepentingan diri kita sendiri. Apalagi kalau kita melihat bagaimana kita diciptakan oleh Tuhan Allah, bukan hanya secara tubuh fisik saja, tetapi kita juga memiliki jiwa. Dan jiwa kita ini juga harus kita perhatikan. Nah, maka itu dalam pembahasan Faith Minutes Live edisi ini, saya ingin masuk ke dalam aspek jiwa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memang mesti memperhatikan jiwa kita dan kesehatannya. Maka itu dalam pembahasan ini, saya menghadirkan serial 10 hal yang harus tidak kita pedulikan di tahun 2023 ini. Karena saya melihat, tidak sedikit dari orang-orang Kristen itu mengalami tekanan-tekanan, stres di dalam jiwanya. Oleh sebab itu, hal-hal ini saya coba kumpulkan dan kompilasikan ke dalam 10 pembahasan serial ini. Dan sekarang kita sudah sampai kepada serial pembahasan yang ke-7, yaitu adalah orang yang tidak rohani. Dengan demikian, pembahasan ini bertujuan untuk membantu Bapak Ibu Saudara-saudari semua supaya dalam membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar kita, kita harus bisa mulai tidak mempedulikan orang-orang yang tidak rohani. Artinya apa? Artinya adalah orang-orang yang tidak rohani yang ada di sekitar kita, sudah waktunya kita mulai menjauhkan diri kita dari mereka, bukan berarti untuk kita tidak menjadi berkat bagi mereka. Karena seperti pembahasan dalam episode kemarin, yaitu adalah orang yang malas, dan pembahasan sebelumnya lagi adalah orang yang selalu jahat, dan orang-orang kelompok seperti ini adalah orang-orang yang selalu menggerogoti perasaan kita, suasana hati kita, menyita banyak perhatian kita, dan menguras energi kita. Sehingga ini membuat kita menjadi tertekan, stres, dan sebagainya. Nah, saya pikir pembahasan seperti ini akan menolong kita semua supaya kita mulai tidak mempedulikan. Yang seri ke-7 ini adalah orang yang tidak rohani. Nah, saya hadirkan ada 3 alasan mengapa orang yang tidak rohani ini harus kita jauhkan diri kita dari mereka. Kenapa orang-orang yang tidak rohani ini harus masuk dalam kategori orang-orang atau hal-hal yang tidak kita pedulikan. Alasan yang pertama adalah, kita kalau terus bergaul dengan orang-orang yang tidak rohani, kita akan menjadi tergoda menyepelekan hal-hal rohani. Dalam hidup kita ini di masa-masa zaman akhir ini, kita melihat bagaimana dunia sudah mulai meninggalkan iman Kristen. Bahkan dunia sudah bukan lagi meninggalkan, tetapi mereka menyerang iman Kristen. Sebagai gambaran bahwa ketika misalnya kita melihat kebudayaan-kebudayaan di negara barat, mereka sudah mulai tidak lagi mengucapkan Merry Christmas yang adalah Selamat Natal, tetapi mereka menggantinya dengan Happy Holidays, Selamat Liburan, atau selamat menikmati pekan-pekan masa-masa libur. Dan mereka sudah mulai meninggalkan lagi, misalnya mereka tidak lagi mengatakan doa itu perlu. Padahal dulu-dulu di gedung-gedung parlemen, misal di Amerika, mereka ada kegiatan doa, mereka juga menyebutkan tentang kutipan-kutipan ayat firman, tetapi sekarang mereka sudah mulai berkata, ini tidak lagi perlu dilakukan. Apalagi sekarang kalau kita lihat perkembangan dengan bergeraknya LGBT, lesbian, gay, bisexual, dan transgender, ini kelompok yang, kalau menurut saya adalah, apakah ada keterkaitan antara orientasi seksual dengan iman? Ya memang ada keterkaitan, tetapi maksudnya adalah, kenapa sekarang misalnya barang-barang olahraga harus dikaitkan dengan LGBT? Nah, saya hanya berpikir secara sederhana saja, apa kaitannya antara hobi kita dengan orientasi seks? Maka itu menurut saya sih tidak ada keterkaitannya, tetapi ini adalah sebuah agenda politik yang bertujuannya adalah untuk menyerang iman Kristen. Tujuannya adalah untuk menyerang gereja. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang yang tidak rohani, ini akan membuat kita menyepelekan hal-hal yang rohani. Jangan sampai kita terus bergaul dengan mereka, pada akhirnya kita juga akan terseret menyepelekan hal-hal yang tidak rohani. Sementara kita semua mengetahui bahwa hal-hal rohani ini sangat menolong kita, supaya kita bisa tetap waras, supaya kita bisa tetap
beriman, tetap ingat bahwa ada satu kekuatan yang lebih besar dari diri kita yang mengatur alam semesta, mengatur cuaca, mengatur iklim, mengatur bumi berputar mengitari matahari, mengatur bulan terbit muncul pada malam hari, dan sebagainya. Dan ini adalah sebuah kekuatan yang lebih besar daripada manusia itu sendiri, yaitu adalah Tuhan. Dan memang juga kita melihat bagaimana dalam perkembangan kehidupan kita bahwa Tuhan itu sering kali menyatakan dirinya dalam wujud banyak hal. Kepada manusia tentunya. Nah, Tuhan menunjukkan dirinya itu misalnya hadir dalam pertolongan, misalnya ada kelompok-kelompok orang yang berdoa kepada Tuhan bisa luput dari bencana alam, ada yang bisa luput dari kecelakaan, dan sebagainya. Dan bukankah kita semua juga merasakan hal seperti itu? Oleh sebab itu, jangan sampai dengan kita bergaul dengan orang-orang yang tidak rohani, akan membuat kita terseret menyepelekan hal-hal yang rohani. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah kita juga harus mulai menjaga jarak kita dengan tidak mempedulikan orang-orang yang tidak rohani itu, karena mereka ini akan membuat kita juga menjadi orang-orang yang akan bukan hanya tidak mempedulikan hal rohani saja, tetapi kita juga akan menjadi orang-orang yang memanjakan kedagingan kita. Nah, kedagingan kita ini sekarang sedang diajarkan oleh ajaran-ajaran dunia bahwa nggak apa-apa kalau kita suka sesama jenis, itu adalah naluriah kita. Jadi biarkan saja, itu tidak boleh dilawan. Bahkan orang-orang yang menyatakan diri, seperti contoh dalam beberapa waktu kemarin, saya melihat postingan di media sosial bahwa ada seorang pemain sepak bola menyatakan dirinya itu sebagai seorang pria yang menyukai pria. Dan postingan dari media sosial itu yang selama ini menayangkan tentang berita-berita olahraga, saya menjadi terkejut bahwa media sosial dari luar negeri ini kok bisa menyatakan dengan sebuah tulisan caption dari postingannya itu, foto pemain sepak bola tadi yang mengakui dirinya suka dengan sesama jenis, dia mengatakan Anda telah menjadi teladan, menjadi pahlawan. Nah, saya pikir apa kaitannya antara orientasi seks dengan dia mengakui keinginannya? Bahwa memang kita harus mengakui bahwa ada keinginan-keinginan yang salah, keinginan-keinginan yang tidak tepat, yang harus diatur, dibetulkan. Diberikan penunjuk, diberikan pedoman, diberikan arahan, dan ternyata dunia sekarang sudah tidak mau lagi mengikuti arahan-arahan ini. Dari mana lagi kita bisa mendapatkan arahan-arahan ini selain daripada firman Tuhan, dalam hal ini daripada Alkitab. Dan ini menjadi sebuah tantangan dalam keadaan di akhir ini, orang-orang sudah mulai terbiasa memanjakan kedagingan mereka. Misalnya contoh kedagingan itu bukan hanya selalu orientasi seks saja, tetapi juga kedagingan itu adalah dendam, amarah, kebencian, ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya pikir ini diatur oleh hukum, di mana ketika orang memukul kita, kita memukul dia balik, itu pasti diatur dengan hukum. Dalam pertandingan sepak bola juga begitu. Ketika dua orang pemain dalam sebuah pertandingan dia memukul lawannya, kalau lawannya itu tidak memukul balik, maka dia tidak akan diberikan kartu kuning atau kartu merah. Seperti contoh lagi ketika kita menyaksikan pertandingan sepak bola dari dua tim, saya lupa tim apa. Bahkan kemarin pun tadi saya baca di berita pertandingan tim nasional Indonesia usia 20 ini terlibat dengan adu jotos-jotosan, pukul-pukulan dengan pemain dari negara Fiji. Dan ini menjadi gambaran bahwa ketika misalnya pemain Indonesia dipukul, maka yang kena kartu merah itu adalah pemain Fiji ini. Tetapi karena mereka saling pukul-pukulan, maka wasit bisa memberikan kedua pihak itu sebagai kartu merah. Jadi ini sebagai gambaran saja contoh bahwa dalam pertandingan sepak bola saja olahraga kita dituntut untuk sportif, menjunjung tinggi sportivitas. Artinya kita tidak memukul, kalau kita dipukul jangan balas, biar dia saja yang kena hukuman. Nah ini saja diatur, artinya kita tidak bisa memuaskan keinginan daging kita. Nah oleh sebab itu memang ketika bergaul dengan orang-orang yang tidak rohani, ini akan mempengaruhi diri kita, sehingga kita akan nanti memanjakan kedagingan kita. Memang bawaan dasar setiap manusia itu adalah mempraktekkan kedagingan, dan kita harus waspada atas hal ini. Karena tidak bisa memenuhi kedagingan kita semua. Contoh misalnya kita yang sudah berkeluarga, kita yang sudah menikah. Kalau kita mau mengikuti kedagingan kita, kita bisa dengan semua wanita saja atau semua pria saja. Nah, tetapi kan ini tidak bisa. Kedagingan kita tidak bisa kita ikuti semuanya dan tidak boleh kita manjakan. Oleh sebab itu, jangan kita biasakan diri bergaul dengan orang-orang berdosa. Kemudian yang terakhir adalah kita juga nanti pada akhirnya akan tergoda melakukan dosa. Oleh sebab itu kita memang harus mulai waspada dalam hidup kita ini. Kalau kita terus bergaul, catat baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudara, terus-menerus bergaul. Kalau kita cuma 1-2 kali saja kumpul dengan mereka dengan tujuan menjadi berkat, saya pikir itu tidak masalah. Seperti contoh dalam pembahasan dalam pertemuan
ibadah minggu kalau tidak salah, saya pernah juga membahas tentang kalau ada orang yang terus satu kota, satu desa yang dikunjungi oleh dua orang murid Tuhan Yesus, yaitu Yakobus dan adiknya Yohanes. Mereka lapor balik kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, kami ditolak di desa itu ketika kami memberitakan kerajaan sorga sudah dekat. Lalu apa yang harus kami lakukan? Apakah kami minta api turun dari sorga ke atas mereka?" Nah, itu menggambarkan mereka mengikuti kedagingannya. Mereka marah, mereka tidak suka karena ditolak. Jadi secara tidak langsung mereka berkata, "Saya kan tujuannya baik datang ke desa ini untuk menolong orang berjumpa dengan kerajaan sorga." Tapi mereka menolak. Mereka tidak tahu terima kasih. Kita minta saja api turun ke atas kampung mereka. Mereka marah sekejap seperti itu. Lihat apa yang Tuhan Yesus jawab. "Biar saja, kebaskanlah debu dari kasut kita." Artinya, kita cuci tangan lepas. Bukan urusan kita lagi. Tugas kita adalah menyampaikan kabar baik. Mereka terima atau tidak terima, bukan urusan kita. Nah, artinya, dari situ saya mengkhotbahkan dalam ibadah minggu bahwa ketika kita hadir ke dalam satu komunitas untuk menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang, maka itu pun ada tenggat waktunya. Dengan kata lain, kita tidak bisa terus-menerus di sana, terus-menerus di sana. Daripada orang itu sudah menolak kita paksa terus, mendingan energi kita, waktu kita, tenaga kita pakai untuk menyelamatkan orang lain. Artinya, saya petik sebuah hikmah adalah ketika kita menjadi berkat bagi orang, menjadi terang bagi orang lain, menjadi garam, bahkan bagi orang yang berdosa sekalipun, maka itu juga ada tenggat waktunya. Harus kita pasang target. Kalau memang orang itu tidak juga menunjukkan tanda-tanda pertobatan, saya pikir kita perlu menjauhkan diri kita. Maka itu kita boleh bergaul dengan semua orang, tetapi untuk bersahabat, terus-menerus meluangkan waktu kita dengan mereka, itu ada batas waktunya. Karena kalau kita terus-menerus bersama dengan mereka, pada akhirnya kita juga akan sama-sama melakukan dosa. Nah, ini adalah pembahasan yang saya pikir Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mendapatkan bekal yang sangat baik dalam membangun karakter kita dalam tema tahun 2023 ini, supaya kita mengalami restorasi diri, restorasi dengan orang lain, dan juga restorasi tentunya dengan banyak aspek lainnya. Puji Tuhan, terima kasih. Pembahasan ini saya pikir sampai di sini saja. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ketinggalan dengan seri-seri sebelumnya, silakan cari rekamannya ada di YouTube dan Facebook GBI Mawar Saron, dan juga kalau di Instagram kita menggunakan akun Faith Minutes. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara-saudari boleh subscribe, follow, like, silakan berikan komentar, dan di layar ada Bapak Ibu Saudara-saudari QR Code, silakan scan, boleh juga di screenshot, boleh di foto, simpan di galeri, supaya di kemudian hari Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menopang program Faith Minutes ini. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang sudah setia menopang program ini, dan tentunya yang mengikuti program ini dengan setia. Saya bersyukur, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari mendukung program ini, dan tentunya program ini mau memandu kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Supaya visi gereja kita GBI Mawar Saron, yaitu berkarakter Kristus dan berjiwa misioner, ini bisa tercapai. Terima kasih, saya akan tutup pertemuan ini dengan doa. Bapak berkati setiap kami yang sudah mengikuti program Faith Minutes Live dalam episode hari ini, minggu ini. Tuhan menolong setiap kami, memberkati kami. Bagi kami yang punya pergumulan, Tuhan tolong. Bagi kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati Indonesia, bangsa dan negara kami, supaya Indonesia diberkati Tuhan senantiasa. Dan bantu kami Roh Kudus untuk kami boleh memilih pergaulan-pergaulan kami, mana orang-orang yang harus kami jangkau, dan ada saja orang-orang yang mungkin sudah tidak bisa lagi dijangkau. Bantu kami untuk kami menjauhkan diri kami dari mereka, supaya kami tidak terpengaruh sama menjadi seperti mereka. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian sudah pembahasan Faith Minutes Live dalam episode minggu ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati. Boleh share kepada orang-orang lain supaya orang-orang lain pun juga dapat diberkati. Baik, puji Tuhan, itu saja. Kita akan jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.